Cerai. Apa benar keputusanmu sudah bulat untuk bercerai dengan istrimu? Sudah, Ma. Rumah tangga kami memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Istrimu itu wanita yang baik loh, Jeff. Yang lebih baik dari dia bisa Jeffrey cari, Ma. Ya udah, semua keputusan ada di tanganmu. Mama tidak bisa memaksakan kehendak Mama ke kamu, Jeff. Malam yang dingin itu sedikit terasa memanas disebabkan perbincangan antara Jeffrey dan Mama di meja makan. Bahtera rumah tangga yang telah diarungi selama 10 tahun bersama Selfie harus kandas. Selfie, kamu menangis. Terdengar suara Dewi membuyarkan lamunan Selfie. Enggak kok, Wi. Selfie membalas dengan senyuman yang sedikit dipaksakan. Kamu yang sabar ya, Wifi. Semoga ada hikmah dari keputusan yang diambil oleh Jeffrey. Aku hanya merasa gagal sebagai seorang istri, Wi. Aku gagal, Wi, ucap Selfie yang diiringi derayan air mata. Selfie memeluk sahabatnya itu. Tidak ada kata yang terucap dari bibir Dewi. Hanya tangannya terus mengelus-ngelus punggung wanita berambut panjang yang sedang memeluknya. Teringat kejadian tadi pagi yang menjadi puncak permasalahan dalam rumah tangga wanita berambut hitam legam itu. Istri macam apa kamu? Menyiapkan sarapan buat suami saja tak becus. Kamu tahu kan kalau aku berangkat kerja jam 7. Seharusnya sebelum jam segitu kamu sudah mempersiapkan semuanya. Ayah dari anak-anaknya marah hanya karena wanita itu terlambat menyiapkan sarapannya. Maaf, Mas. Itu kata maaf kesekian kalinya yang kau ucapkan malam minggu ini. Dalam minggu ini. Aku sudah tidak sanggup lagi, kita cerai. Seketika air mata luruh di kedua pipinya. Lelaki itu pergi sambil menghempaskan pintu. Wajahnya penuh dengan kekesalan. Besok hari terakhir persidangan perceraian kamu, V. Apapun keputusannya, semoga itu menjadi jalan yang terbaik buat kamu dan Mas Jeffrey. Dewi mencoba memberikan semangat kepada Selfie. Terima kasih, Wi. Apapun keputusan pengadilan, aku sudah siap kok. Panggilan masuk terdengar dari seluler. Halo, Mas. Ya, halo. Ada keperluan apa, Mas hubungi saya? Dasi kerjaku, apa kamu bawa bersama barang-barangmu semuanya? Tidak kok, Mas. Ada di lemari baju kamu di kamar. Baiklah, nanti biar aku cek sendiri. Oh iya, masalah harta gono gini, kamu jangan cemas. Kamu tidak akan hidup susah kok setelah perceraian kita. Soal hak asuh Kartika, itu semua aku serahkan keputusannya ke kamu. Terserah sama pengadilan saja, aku ikut kok apapun keputusannya. Mas, jangan lupa jaga kesehatan, jangan sering-sering begadang. Sudah, kamu jangan sok perhatian. Sebagai istri, kamu itu sudah gagal. Wanita bermata coklat itu terdiam, tidak menjawab. Binar matanya mengeruh. Air sisa mata yang masih terbendung di sana. Semenjak pertengkaran pagi tadi, mereka tidak lagi tinggal serumah. Jeffrey memilih tinggal di rumah mamanya. Sementara Selfie yang yatim piatu itu memilih tinggal sementara di rumah Dewi sahabatnya.
Malamnya, lelaki berambut ikal itu datang ke rumah yang sudah beberapa hari dikosongkan itu. Selamat malam pak, ucap security menyapa sambil membukakan pagar rumah. Jeffrey hanya membalas dengan anggukan sambil mengarahkan setir mobil ke garasi. Setelah membuka kunci rumah, pria maskulin itu melangkah menuju kamar. Kemudian membuka lemari pakaian, mengambil beberapa buah dasi kesayangannya. Keningnya menyengar-nyet melihat ada sebuah buku diary yang tergeletak di samping dasi yang diambilnya tadi. Diary? Sejak kapan dia bikin diary? Ucapnya penasaran. Dengan rasa penasaran, tangannya meraih diary tersebut. Kemudian, dia membuka lembaran pertama buku catatan harian istrinya tersebut. Tahun pertama, tanggal 7 Januari 2010. Hari ini adalah hari yang paling bersejarah dalam hidupku. Hari pernikahanku dengan pangeran tampan yang bernama Jeffrey. 3 tahun aku menolaknya, tapi karena kegigihan cintanya, akhirnya aku luluh juga. Semoga kami berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lelaki gagah berewokan itu tersenyum. Terbayang bagaimana begitu ngebet dulunya dia mengejar cinta wanita pujaannya itu. Seakan semakin penasaran, jarinya membalikan lembar demi lembar catatan yang terlihat sudah sedikit usang tersebut. Tanggal 12 Juli 2010, baru 7 bulan pernikahan, rumah tangga kami harus menerima cobaan. Mas Jeffrey terkena PHK. Semoga saja secepatnya ada pekerjaan yang baru untuk suamiku tercinta. Tanggal 30 Desember 2010, sudah 5 bulan hari-hari kami yang lewati semakin berat dan berliku. Aku harus menguras isi tabunganku untuk kebutuhan sehari-hari. Mas Jeffrey belum menemukan pekerjaan yang tetap, tetapi semangat ya sayang. Apapun yang terjadi padamu, aku akan selalu berada di sampingmu. Apapun yang terjadi padamu, aku akan selalu berada di sampingmu. Walaupun kita harus tidur beralaskan tanah dan beratapan langit sekalipun, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Love you, suamiku. Ada rasa sesak memenuhi rongga dadanya. Dia seperti mendapatkan tamparan keras. Kali ini matanya coklatnya tertuju pada sebuah tulisan. Tanggal 28 April 2011. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Kenapa harus suamiku yang mengalami kecelakaan ini? Aku harus bolak-balik ke PMI untuk mencari kantung darah, untuk transfusi. Stok yang ada tidak mencukupi. Untung saja golongan darahku sama dengan lelakiku. Berapa kantung darah pun siap aku berikan untuk keselamatanmu, Mas. Udah mulai nangis nih, guys. Cepat sembuh ya sayangku. Aku gak bisa hidup tanpamu, Mas. Seketika jatuh air mata di sudut bibir lelaki tersebut, ikal tersebut. Ada suatu kesalahan yang terjadi pada dirinya yang dia rasakan. Bahunya bergetar, memompahkan butiran bening di sudut matanya. Selama ini, banyak hal yang disembunyikan oleh perempuannya yang semua itu untuk kebaikan Jeffrey. Kali ini, tubuhnya seakan melemah. Lututnya terhempas ke lantai. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Tangannya yang masih bergetar itu kembali meraih diary yang seakan menjadi cambuk bagi dirinya. Dengan mata yang masih tergenang oleh bulir-bulir kesedihan, dia melanjutkan membacaannya. Tanggal 19 September 2012, Mas Jeffrey ingin membuka usahanya sendiri. Semangatnya untuk maju membuatku percaya semua akan baik-baik saja. Aku harus merelakan perhiasan-perhiasanku hasil kerjaku ketika masih gadis untuk menjadikan modal usaha.
Apapun keinginanmu sayang, aku akan selalu mendukungmu. Tanggal 5 Oktober 2012, setelah melewati perjuangan yang berat, akhirnya gadis mungil yang kami nantikan akhirnya lahir ke dunia ini. Walau tanpa kehadiran Mas Jeffrey yang sedang bertemu klien bisnisnya, kata Mas Jeffrey, ini peluang besar bagi usaha kecil kami untuk berkembang menjadi besar. Ya Allah, lindungi selalu suami hamba ya Allah. Semoga apa yang dicita-citakan terwujud. Amin. Di saat mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan putrinya tercinta, bahkan istrinya masih saja memikirkan dan mendoakan yang terbaik untuknya. Semakin pecah tangisan di ruang itu, ada rasa bersalah saat ini yang dirasakan lelaki beralis tebal tersebut. Jemarinya masih membalikan lembaran diary itu. Tanggal 28 Februari 2014, hari ini untuk kesekian kalinya wanita yang mengaku pacarnya Mas Jeffrey itu mengancamku. Aku gak mau Mas Jeffrey mengetahui ini semua. Aku takut ntar ini terjadi beban pikirannya. Biarkan saja perempuan gila itu dengan keisengannya. Genangan air mata sudah jatuh menimpa beberapa tulisan di dalam diary itu. Suara seduh sedang tak beraturan terdengar di kamar tersebut. Saat ini pikirannya hanya sudah berkecamuk tersebut. Saat ini pikirannya yang sudah berkecamuk tersebut ingin mengetahui catatan terlahir pada diary tersebut. Dengan cepat jemarinya menuju pada lembar tulisan terakhir. Tanggal 9 Januari 2020, hari ini suamiku tercinta mengucapkan kata cerai. Seakan runtuh langit kurasakan saat ini. Air mata mengalir tak berhenti. Aku merasa gagal menjadi istri yang terbaik untuknya. Sebenarnya hari ini aku kecapean setelah seharian kemarin berjalan di pusat perbelanjaan mencari kado ulang tahun untuk suamiku. Paginya aku bangun telat setelah mengantar Kartika ke sekolah. Dengan buru-buru aku harus menyiapkan sarapan untuk suamiku. Karena harus menunggu 15 menit, Mas Jeffrey murka. Dia memakiku hingga membanting pintu. Ya Allah, aku gagal menjadi istri yang baik. Maafkan aku Mas Jeffrey. Jika perceraian ini bisa membuatmu menemukan kebahagiaan itu, aku rela Mas, aku rela. Runtuh sudah keangkuhan yang melekat di hati Jeffrey. Air matanya mengalir bagaikan tak bermuara. Suara tangisannya semakin kuat terdengar, seakan menjadi penghukuman bagi lelaki itu. Persidangan pagi itu menentukan hasil keputusan kasus perceraian mereka. Wanita cantik berwajah teduh itu sudah siap menerima apapun keputusan pengadilan. Jeffrey datang sedikit terlambat dengan mata yang sembab. Dia melangkah sambil menunduk tanpa berani melihat ke wajah wanita yang sebentar lagi akan menjadi mantannya itu. Setelah melewati beberapa kali persidangan, maka pengadilan mengesahkan tuntutan permohonan untuk mengajukan permohonan perceraian kedua belah pihak agar bisa menandatangani surat keputusan tersebut. Suara hakim terdengar di ruangan itu. Pengacara menyodorkan surat kepada Jeffrey untuk ditandatangani. Jarinya menggenggam keras kertas tersebut. Kemudian Jeffrey melirik ke arah selfie. Pandangannya kali ini lain, tak seperti biasanya yang penuh kekesalan. Matanya yang tadinya berbinar sekarang mengalirkan bulir air mata ke sudut bibir. Bibir dan giginya yang merapat bergetar beraturan. Selama ini aku telah menjadi orang yang bodoh. Hanya karena kilauan emas aku tergoda. Padahal di sana, di dalam diri wanita yang dipanggil ibu oleh anakku itu, ada kilauan indah yang tak ternilai harganya, ucap Jeffrey dengan derayan air mata. Kemudian tangannya merobek kertas tersebut menjadi beberapa bagian.
Kakinya melangkah menuju istrinya, tangannya merangkul, memeluk istrinya. Pecah tangisan yang tak tertahankan lagi itu. Maafkan aku sayang, maafkan aku, maafkan. Kata itu selalu terucap dengan derayan air mata. Bersambung. Jika ada pesannya guys, jika kamu berpikir untuk berpisah, maka ingatlah bahwa kamu pernah bersungguh-sungguh ingin memilikinya. Vano Bagaskara. Bersambung, nantikan cerita selanjutnya ya guys. Jika kalian suka dengan cerita ini, mari bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Salam sehat dan sejahtera. Chris Munandar.